Halo teman tubuh, selamat datang kembali di channel Tubuh Bicara. Saya Dr. Ayunda. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur saja agak rahasia, tapi saya yakin banyak dari kalian yang melakukannya. Pernah nggak sih pas pasangan kamu baru pulang kerja atau baru selesai olahraga, terus kamu nggak sengaja mencium aroma tubuhnya, bahkan bau keringatnya, dan kamu malah merasa, kok enak ya? Kok bikin tenang? Atau bahkan ada yang hobi menciumi baju bekas pakai pasangannya yang ada di tumpukan cucian. Tenang, jangan merasa jorok dulu, jangan merasa aneh. Hari ini, Dr. Ayunda mau kasih tahu kalian satu rahasia besar. Hidung kalian sebenarnya adalah detektif cinta paling canggih di dunia. Apa yang kalian anggap sebagai hobi yang sedikit nyeleneh ini sebenarnya adalah proses biologi tingkat tinggi yang sudah ada sejak zaman purba. Siapkan minuman kalian, karena selama 15 menit ke depan, kita akan bedah kenapa bau badan bisa jadi penentu siapa jodoh kita. Yuk, kita mulai. Teman tubuh, kita sering banget mikir kalau parfum mahal adalah kunci biar pasangan nempel terus. Padahal secara biologis, yang bikin kita nagih itu bukan bau bunga melati atau kayu manis dari botol kaca, tapi aroma asli dari kulit manusia. Di dalam tubuh kita, ada yang namanya kelenjar apokrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan protein. Nah, saat lemak dan protein ini bertemu dengan bakteri alami di kulit kita, mereka menciptakan aroma yang sangat spesifik. Saya suka menyebutnya sebagai tanda tangan kimia. Setiap orang di dunia ini punya bau badan yang unik, nggak ada yang sama persis seperti sidik jari. Dan menariknya, otak kita, tepatnya di bagian sistem limbik yang mengatur emosi, bisa mengenali tanda tangan ini tanpa kita sadari. Jadi, saat kamu bilang, aku suka bau kamu, sebenarnya otak kamu lagi bilang, aku mengenali identitas asli kamu. Nah, sekarang Dr. Ayunda mau ceritain satu penelitian paling legendaris soal ini. Namanya The Sweaty T-shirt Study, atau studi kaos berkeringat yang dilakukan oleh ahli biologi bernama Klaus Wedekind di Swiss tahun 1995. Metodenya unik banget. Sekelompok pria diminta memakai kaos oblong yang sama selama 2 malam berturut-turut tanpa memakai parfum atau sabun beraroma. Jadi, kaos itu benar-benar murni bau keringat mereka. Setelah itu, kaos-kaos tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Lalu, sekelompok wanita diminta mencium kotak-kotak itu satu persatu. Hasilnya, luar biasa. Para wanita ini cenderung memilih bau kaos milik pria yang memiliki sistem imun atau gen yang bernama MHC atau Major Histocompatibility Complex yang paling berbeda dengan milik mereka. Kenapa harus beda? Bayangkan MHC ini kayak kepingan puzzle. Kalau gen imun bapaknya begini dan ibunya begitu, yang beda jauh, maka anaknya nanti akan punya sistem imun yang super lengkap dan kuat terhadap berbagai macam penyakit. Jadi, saat kamu nagih sama bau badan pasanganmu, sebenarnya insting kamu lagi bilang, hey, kalau kita punya anak kita bakal sehat banget, karena imun kita saling melengkapi. Keren banget kan? Hidung kamu itu sebenarnya konsultan kesehatan masa depan. Selain soal genetik, ada alasan psikologis kenapa bau pasangan itu kayak candu. Ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa mencium aroma pasangan bisa menurunkan kadar hormon kortisol, alias hormon stres di otak kita. Bayangkan, kamu lagi capek banget, kerjaan numpuk, lalu kamu pulang dan mencium aroma di leher pasanganmu atau sekadar memakai jaketnya. Tiba-tiba rasanya plong. Itu karena otak kita mengasosiasikan aroma itu dengan rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang. Aroma itu langsung masuk ke amigdala, pusat emosi kita. Jadi, bau badan pasangan itu sebenarnya adalah obat penenang alami yang gak dijual di apotek manapun. Ini juga alasan kenapa banyak orang yang kalau LDR, hubungan jarak jauh, mereka suka minta baju pasangan yang belum dicuci untuk dibawa pulang. Itu bukan aneh, teman tubuh. Itu cara otak kalian untuk tetap merasa dekat dan aman. Tapi ada juga nih yang tanya, Dok, dulu saya suka bau dia. Kok sekarang malah jadi keganggu ya? Nah, ini poin penting. Sensitivitas hidung kita bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah penggunaan alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB.
Beberapa studi menunjukkan bahwa pil KB bisa mengubah cara wanita mempersepsikan bau badan pria, karena hormon tubuhnya mengira dia sedang hamil. Jadi insting mencari pasangan yang berbeda genetik tadi agak terganggu. Selain itu, kalau kamu tiba-tiba merasa bau pasanganmu jadi nggak enak, bisa jadi itu sinyal dari alam bawah sadar kalau hubungan kalian lagi nggak baik secara emosional. Karena bau dan perasaan itu jalannya barengan. Jadi, hidung kita itu jujur banget teman tubuh. Dia nggak bisa bohong soal chemistry. Jadi, kesimpulannya teman tubuh, jangan pernah malu kalau kamu hobi ngendus pasangan atau suka bau bajunya. Itu adalah bukti kalau biologi kamu dan dia memang sudah ditakdirkan untuk klik satu sama lain. Tubuh kita itu cerdas banget. Dia tahu siapa yang cocok buat kita, bahkan sebelum kita sempat berpikir secara logika. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Tubuh Bicara kali ini. Semoga informasi ini bikin kalian makin paham sama keajaiban diri sendiri. Agar Dr. Ayunda bisa terus riset dan bagi-bagi info seru yang mungkin selama ini nggak pernah dibahas di sekolah, dukung channel ini ya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Kasih like kalau video ini bikin kamu merasa, oh ternyata aku normal. Share video ini ke pasangan kamu, mungkin sambil bilang, tuh kan, benar kata Dr. Ayunda, aku nyiumin jaket kamu itu ada alasannya. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar. Ada nggak bau aneh atau unik dari pasanganmu yang bikin kamu nagih? Yuk cerita, Dr. Ayunda bakal baca dan balas komentar kalian. Saya Dr. Ayunda. Terima kasih sudah mendengarkan. Pahami tubuhmu karena tubuhmu bicara. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!